Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Hari ini di Kawasaki Bike Week 2023, Kawasaki Motor Indonesia merilis satu update terbaru dari KLX 150 series. Teman-teman sekalian pasti udah menunggu karena memang varian itu udah lama banget dinanti-nantikan update-nya dari Kawasaki Motor Indonesia. Dan beneran, secara umum variannya itu bisa dibilang menggunakan beberapa part-part baru yang bisa bilang cukup kekinian. Nanti teman-teman sekalian akan lihat seperti apa detail perubahan yang dihadirkan di KLX 150 series ini. Secara umum dari KLX 150 series model year 2023, hari ini Kawasaki Motor Indonesia menghadirkan 3 varian teman-teman sekalian. Jadi 3 varian, mulai dari KLX 150 yang versi S, KLX 150 standar, dan juga KLX 150 SE. Nah, di vlog kali ini kita akan kupas tuntas perbedaan dari ketiga varian yang baru aja dihadirkan oleh Kawasaki Motor Indonesia mulai dari harga Rp32.900.000 ini. Langsung aja ikuti saya yuk. Nah, jadi teman-teman sekalian, jadi ini ya keluarga besar dari KLX 150 series model year 2024 yang mulai dirilis dan juga mulai bahkan dijual dan bahkan didistribusikan di akhir Februari 2023 ini. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7. Ya, ada 7 opsi yang bisa dipilih sama teman-teman sekalian. Ya, terdiri dari 3 varian, teman-teman sekalian. Yang pertama adalah KLX 150S. Di sini ada tulisannya juga, teman-teman sekalian bisa lihat ya. Ini saya coba zoom. Nah, nih gini teman-teman sekalian, KLX 150S. Yang terdiri dari 2 pilihan warna, ya, yang satu warna hitam, ya, ebony gitu ya, yang satu lagi warna lime green, khas dari Kawasaki. Dan varian yang kedua, nih teman-teman sekalian ya, KLX 150 standar, ya, KLX 150 standar. Kalau KLX yang 150S ini dibanderol mulai dari harga Rp32.900.000. Sementara KLX 150 standar ini bandrol harganya tunggu dulu ya. Ya, bandrol harganya Rp36.500.000. Hanya terdiri dari satu warna ya, yang ini nih ya, lime green, dan secara umum grafisnya bisa dibilang sama banget dengan salah satu varian warna KLX 150S. Cuman memang tulisan S-nya nggak ada di bagian throat-nya. Dan yang terakhir adalah KLX 150 SE yang terdiri dari 4 varian warna. Nah, 4 varian warna ini ada warna orange ya, namanya adalah vivid orange. Ya, terus habis ini ada apa nih ya? Neon green ebony. Neon green ebony itu yang ini berarti ya. Coba cek dulu, kita cari dulu yang mana yang nah, yang ini tuh nih teman-teman sekalian ya. Ini kalau kita lihat tuh slightly ada warna kuningnya, ada warna birunya di bagian bodywork. Ini tuh warnanya itu secara resmi itu namanya apa ya? Shiny yellow, karena depannya yellow ya, kotak kuning dengan oriental blue. Nah, yang ini nih teman-teman sekalian, ini juga menarik gitu ya. Dan itu warnanya happening banget. Ini itu warnanya lebih ke neon, bukan neon green ini ya. Ini the light blue. Wes, ebony. Jadi biru, the light dicampur dengan ebony. Dan yang ini adalah, nah ini kayak kuning ya, cuman sebenarnya ini bukan kuning, tapi ini neon green. Jadi ini hijau neon. Kayak gitu loh teman-teman sekalian. Nah, secara umum ya, KLX 150 series itu memiliki beberapa update yang bisa dibilang signifikan banget berbeda bila dibandingkan dengan KLX 150 seri sebelumnya. Nanti kita juga akan mencoba untuk mengkomparasi atau membandingkan. Nah, hadir yang pertama ya teman-teman sekalian, baik di semua varian, baik yang itu yang S ya standar 150 maupun yang SE, itu adalah headlampnya. Headlampnya sudah menggunakan headlamp yang LED teman-teman sekalian. Nah, secara umum sekilas memang mirip ya dengan part yang dipakai di KLX 230 ya. Jadi teman-teman sekalian nggak begitu kaget melihat bentuk desainnya, karena memang kita sudah biasa lihat ya. Kita bisa lihat di sini pewarnaannya tuh kayak gini
lampu pendeknya itu di atas, lampu jauhnya di bagian bawah. Sementara di bagian atas tuh ada kayak apa namanya ini, DRL-nya di bagian atas. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Lalu apalagi yang baru? Nah, yang kedua yang baru adalah nih teman-teman sekalian ya. Nih yang baru dari KLX 150 series ini, baik ada di varian S standar maupun SE, adalah speedometernya sekarang sudah digital teman-teman sekalian. Dan kita bisa lihat di sini itu ada macam-macam nih ya. Ini ada bar grab, fuel indicator, speedometer, terus ini ada kayak MID ya. Nah, ada odometer, ada trip meter, trip B, dan ada jam kayak gitu. Teman-teman sekalian, sini adalah speedometer, tulisannya gede banget. Dan sini ada beberapa lampu indikator kayak lampu netral gitu ya. Coba kita ulang lagi. Nah, ini ya. Nah, tuh kelihatan di sini ya. Jam. Dan ini untuk apa namanya, select dan juga untuk settingnya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Dan ini beda juga ya. Hampir boleh bilang semuanya sih, bukan hampir lagi. Jadi semua varian ya, baik yang itu KLX 150S standar maupun SE, semuanya ada kayak gini. Nah, lalu apalagi yang berbeda di KLX 150 model year 2024 ini? Bodyworknya ini bisa dibilang agak sedikit berbeda. Desainnya di sini berbeda ya, desainnya berbeda. Ada beberapa hal yang menarik, kayak misalkan di bagian belakang nih, kalau teman-teman sekalian bisa lihat ya. Walaupun lampu belakangnya atau lampu stop lampnya itu masih sama dengan lampu sen juga sama, itu di bagian buntut belakang itu dibuat lebih panjang ke sana kayak gitu. Terus apalagi di bagian sini itu warna apa namanya, mufflernya itu diwarnain hitam. Dan juga mulai model year 2024 ini, desain dari front fender atau spakbor depannya itu mulai berbeda. Nanti kita akan coba bandingkan dengan yang versi yang sebelumnya teman-teman sekalian. Tapi ini beneran asli panjang banget dan lebih lebar banget sih bila dibandingkan dengan yang versi sebelumnya nih. Nah, ini untuk yang warna hijaunya nih. Nah, kayak gitu teman-teman sekalian. Jadi secara umum banyak perubahan bodyworknya. Sementara kalau mesin nih, sekarang kita langsung masuk ke daerah mesin. Nah, sekarang kita bicara mesin. Secara umum, engine atau mesin yang dipakai di KLX 150 series ya, baik itu S standar 150 maupun SE, itu tidak berubah bila dibandingkan dengan versi sebelumnya teman-teman sekalian. Masih menggunakan mesin 150 cc ya, dengan ukuran apa namanya, bore stroke dari pistonnya itu 58 ya kali 54,4 mm dan menghasilkan tenaga 12 PS atau 8,6 kW di RPM 8000 ya, dan juga torsinya ini 11,3 Nm ya, di RPM 6500 ya teman-teman sekalian. Jadi masih SOHC 2 valve, pada dasarnya masih sama dengan kompresi rasio itu 9,5 banding 1. Nah, jadi masih karburator teman-teman sekalian ya. Sini teman-teman sekalian bisa melihat masih karburator. Terus abis itu dia tuh primary reduction ratio-nya itu 2,88. Nah, jadi seperti itu. Jadi secara umum engine-nya masih tidak berbeda bila dibandingkan dengan yang versi-versi sebelumnya dari KLX 150 series. Ya, setelah kita bicara mengenai mesin, kita bicara apa lagi? Yang pertama adalah membedakan antara ya KLX 150S dengan KLX 150 standar dan juga 4 pilihan warna dari KLX 150 SE. Nah, yang pertama apa nih? Kita lihat samanya dulu ya. Secara umum headlampnya sama semua, sudah menggunakan LED. Part numbernya semuanya sama, lampu sennya juga sama, mesinnya sama teman-teman sekalian ya. Mesinnya sama, sasisnya juga sama. Nah, apalagi yang membedakan? Yang pasti pertama adalah warna mungkin ya, karena ada beberapa warna di varian KLX 150S dan juga standar, nggak ada di versi SE. Nah, varian SE ini secara umum warnanya semuanya sangat atraktif dan juga sangat bisa dibilang dinamis banget, karena perpaduan
warna-warna itu benar-benar berani menggunakan warna-warna yang begitu cerah, terang, dan juga sangat dinamis banget gitu loh teman-teman sekalian. Nah, untuk KLX 150S gitu ya, yang pertama berbeda itu adalah kalau kita lihat dari penggunaan suspensi. Nah, suspensi depannya itu masih menggunakan suspensi teleskopik, walaupun memang secara umum speknya juga tetap oke ya secara umum ya. Artinya apa? Kalau suspensinya teleskopik, berarti T atasnya, T bawahnya itu juga berbeda bila dibandingkan dengan versi dari KLX 150 standar dan juga SE yang sudah menggunakan suspensi upside down. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi untuk KLX 150 yang S itu suspensinya masih teleskopik teman-teman sekalian. Nah, secara umum memang terlihat lebih pendek ya bila dibandingkan dengan KLX 150 yang standar ya. Nih ya, ataupun juga yang SE secara umum kayaknya lebih rendah gitu ya posisi duduknya. Hal ini dikarenakan juga selain suspensinya berbeda, dia juga ukuran atau dimensi dari bannya juga berbeda teman-teman sekalian. Yes teman-teman sekalian, jadi ini beda. Jadi ini tuh secara umum yang S itu dia menggunakan ban dengan ukuran nih ya 70 ya 70 berapa nih 70 119. Jadi depannya itu ukuran 19 walaupun masih berjenis ban tahu, sementara ban belakangnya itu dia menggunakan ban ukuran ring 16. Nah, jadi ini tuh kombinasi 19-16. Namun tetap secara umum detail dari bannya juga tetap ban-ban tahu kayak gitu. Nah, kalau teman-teman sekalian lihat juga untuk yang S itu velgnya itu masih menggunakan velg yang besi ya, steel, walaupun udah brandnya udah keren banget, udah dari DID langsung. Jadi terpercaya banget sih. Ya, hubnya juga lebih kecil. Sementara kalau kita beralih ke versi yang standar dari KLX 150 itu dia sudah menggunakan ban 21 ya, 21 inci ya, 21 inci ini ya, ukurannya itu 2,75 dengan velgnya itu menggunakan velg yang aluminium dengan hubnya juga yang lebih besar. Jadi memang secara umum gede banget, dan dia menggunakan suspensi yang sudah upside down, dan suspensi upside down yang di KLX 150 series yang KLX 150 dan juga SE itu pada dasarnya memiliki travel yang lebih panjang bila dibandingkan dengan versi KLX 150 sebelumnya teman-teman sekalian. Jadi ini tuh udah didesain sama Showa, jadi masih pakai Showa ya. Nah, jadi gitu teman-teman sekalian. Nah, dia itu suspensinya sudah menggunakan upgrade suspension dari Showa dengan panjang travel yang lebih besar. Sementara ban belakangnya kalau untuk yang versi 150 dan 150 SE dia itu sudah menggunakan bannya juga lebih besar nih teman-teman. Jadi kalau kita deketin itu ukurannya itu adalah 4,1 dengan ring 18, dengan model juga sudah ban tahu, dengan velg yang sudah menggunakan velg aluminium. Ini keren banget nih ya, velgnya sudah aluminium nih teman-teman sekalian. Sementara kalau kita lihat dari swing arm ya, secara umum juga tidak banyak berbeda bila dibandingkan dengan yang versi yang lalu. Nanti kita akan juga bandingkan dengan versi sebelumnya. Nih untuk yang S nih teman-teman sekalian, swing armnya kayak gini. Kali ini juga swing armnya seperti ini. Jadi secara umum masih sama. Suspensi belakang juga secara umum juga tidak banyak berbeda ya bila dibandingkan dengan yang lalu. Shock breaker ya suspensi belakangnya, shock monoshock dengan link. Nah, ini linknya kayak gini. Nah, mantep nih teman-teman sekalian nih. Nih kalau untuk yang versi yang S juga masih sama, ternyata enggak. Speknya juga tidak dibedakan, masih sama teman-teman sekalian. Ya kayak gitu. Ini untuk bannya. Sementara kalau kita lihat bagian stang ya, untuk KLX 150S itu dia menggunakan stang yang belum fat bar. Nah, kita bisa lihat di sini juga racernya juga masih versi yang biasa. Kenapa? Karena pegangan racernya itu ya, klem racernya itu harus sama juga dengan diameter dari stangnya masih standar kayak gitu. Nah, ini adalah KLX 150 dengan ban yang sudah 2118, tapi yang belum versi SE juga masih menggunakan stang yang belum fat bar. Jadi masih stang dengan diameter
diameter umumnya stang gitu, dan juga racernya kayak gini teman-teman sekalian. Kalau kita lihat, jadi memang secara umum bentuk dari stang KLX 150 standar dan KLX 150S itu juga memang secara umum masih sama. Nah ini ya, ini juga ya detailnya dari tutup apa namanya ini, tutup fuel cap filler itu bisa dibilang ini juga ada sedikit perubahan, di mana dia tuh kuncinya itu dikasih kayak ini teman-teman sekalian, kasih tutup. Nah, bukanya gini. Nah, ada engsel juga sama gitu ya. Ini tutupnya kayak gini. Weh. Nah, gini teman-teman sekalian ya. Kuncinya juga masih begini. Secara umum sama. Di depan tempatnya. Nah, ini teman-teman sekalian bisa lihat di sini ya. Karena suspensinya berbeda, maka T-nya ini yang segini. Kalau untuk yang upside down itu T-nya itu lebih besar, atau triple T ya, klemnya ya, triple T klemnya itu lebih besar karena dia harus mengadopsi bagaimana diameter dari suspensi upside down ini hadir di sini. Nah, secara umum kayak gini teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita bandingkan ya antara KLX 150 standar dengan KLX 150S. Nah, sorry, KLX 150 yang SE, jadi bukan S doang, terus ada SE Special Edition kayak gitu. Nah, perbedaannya adalah suspensinya menggunakan warna yang berbeda teman-teman sekalian. Kalau yang versi 150 standar itu suspensinya itu menggunakan warna yang krom putih gitu ya, bening krom-krom biasa, aluminium, warna aluminium, dengan velg aluminium, warna aluminium juga. Sementara kalau yang versi SE ya, velgnya itu aluminium menggunakan warna hitam, hubnya masih sama dengan suspensi upside down warna gold. Nah, apalagi yang beda? Kalau kita bisa lihat lagi di sini nih teman-teman sekalian ya, stangnya sudah menggunakan atau mengaplikasikan fat bar. Secara ketinggian mungkin sama. Kenapa? Karena stang fat bar itu biasanya kan pendek gitu ya, sehingga dibutuhkan racer yang lebih panjang. Racernya sendiri itu sudah didesain menggunakan klem dengan klem yang pas dengan diameter dari batang stang fat bar yang memang secara umum fat atau lebih gemuk kayak gitu. Nah, kalau kita lihat dari panel-panelnya sih tidak berbeda. Panel-panel saklarnya masih sama teman-teman sekalian ya. Sementara di sebelah kanan itu ada engine kill ya, starter. Sementara di sebelah kiri itu ada lampu jauh, lampu dekat, lampu sen, horn, dan segala macam. Dan kalau di SE, nah untuk bagian handlebarnya itu dikasih kayak handguard juga ya, terbuat dari plastik kayak gini nih teman-teman sekalian ya. Handguardnya ya ditempel di bagian sini gitu. Secara umum stangnya sih sama semuanya ya, tuas-tuas remnya juga sama, dengan kaca spionnya juga masih model yang sama, yaitu bulat gitu, tinggi kayak gitu teman-teman sekalian. Namun yang warnanya berbeda banget. Kalau di sini tuh warnanya benar-benar atraktif, dan stiker-stikernya itu memang sampai ke daerah belakang. Nah, stikernya kalau di versi motor-motor trail kayak gini tuh biasanya memang secara umum stikernya ini beda. Ini lebih durable karena dia dipakai buat kotor-kotoran biasanya. Nah, sekarang kita akan lihat dulu misalkan bagaimana detail dari grafis-grafisnya. Nah, ini yang grafis warna oranye teman-teman sekalian ya. Secara umum batok headlampnya dengan fender depannya yang juga menggunakan desain baru itu menggunakan warna yang oranye dengan beberapa detail grafis tulisannya X kayak gitu. Hanya ada tulisan Kawasaki di bagian ini, stiker, lampunya sudah, headlampnya sudah LED, dan di bagian dalam sebelah sini tuh menggunakan warna oranye. Ini menarik nih. Biasanya kalau di yang versi-versi standar kan dia warnanya kayak gini atau warna hitam kayak gitu ya, cuma di sini dikasih warna yang senada. Jadi dia menggunakan warna oranye. Jadi warna oranye ini memang merupakan warna plastiknya ya, plastik ya dari sini. Jadi dia menggunakan plastik PE, sehingga kalau plastik PE itu memiliki karakteristik dia tuh nggak gampang pecah kalau misalkan jatuh kayak gitu ya. Kita lihat sini frame-nya juga masih sama teman-teman sekalian, dan untuk bagian samping dia menggunakan warna abu-abu dengan ada tulisan 150. Joknya nih teman-teman sekalian ya,
Kalau untuk yang model year 2024 yang baru ini udah nggak ada lagi nih strap di sebelah sini. Ya, gespernya udah nggak ada. Dengan pola jok itu two tone, hitam abu-abu kayak gitu, tulisan Kawasaki dan segala macam. Yes. Nah, jadi kayak gini teman-teman sekalian ya. Ya. Dan sekarang kita beralih ke warna yang ini, gabungan antara warna kuning dengan warna biru. Di bagian depannya kalau tadi itu warna orange, sekarang dia menggunakan warna kuning. Grafisnya masih sama. Sementara untuk bagian bodywork samping dia menggunakan kombinasi warna hitam. Di shroudnya itu dengan warna biru. Dengan warna inner shroud itu dengan warna biru. Nah, bodywork bagian belakang sama ya, abu-abu dan hitam, tapi hanya stiker stripe-nya aja yang beda. Mengikuti bagian depan ya, dengan warna lebih banyak ke kuning. Nah, ini yang ini nih, warna yang biru yang kalem banget sih, kalau menurut saya sih keren nih, agak-agak sedikit retro. Mungkin agak sedikit beda antara di kamera dengan di mata. Kalau di mata ini agak sedikit biru campur agak sedikit hijau kayak gitu loh. Headlampnya menggunakan warna hitam ya. Sementara front fendernya biru ya. Di bagian protektor dari suspensi upside down itu dikasih kayak stiker juga menggunakan warna hitam. Dengan bodywork samping itu kombinasi warna hitam dengan biru yang kayak gini ya, biru pale gini dengan inner shroud warna biru. Belakangnya nih teman-teman kalian ya, kalau ini dia menggunakan kombinasi hitam ya, beda ya. Kalau di sini kan menggunakan itu abu-abu, kalau di warna yang biru ini dia menggunakan warna hitam. Bagian belakangnya itu warna birunya kayak gitu. Ini agak sedikit beda nih, unik nih teman-teman sekalian ya. Dan terakhir nih yang kayak gini ya, warna hijau flow gitu ya. Warna hijaunya tuh bener-bener yang cerah banget, jadi kayak neon ya. Nah, ini dia menggunakan kombinasi warna hitam di headlamp, front fender kuning, di bagian bodywork side fairing juga sih sama, kuning hitam dengan inner shroud warna kuning. Lanjut ke bagian belakang, bodywork samping hitam dengan bodywork belakang kuning. Secara umum joknya masih sama semuanya. Nah, kombinasi warna abu-abu dan hitam kayak gitu teman-teman sekalian. Wes, jadi 4 warna. Nah, jadi kayak gitu deh teman-teman sekalian ya. Tiga varian dari New KLX 150 model year 2024 series ya, terdiri dari 7 pilihan ya, dibagi menjadi 3 varian, yaitu KLX 150 yang S ya, terus KLX 150 yang standar, dan juga KLX 150 yang SE. Sekarang saya mau kasih tahu teman-teman sekalian bagaimana feel-nya pada saat naikin kedua-duanya ini ya, menggunakan ban kombinasi 2118 dan juga 1916. Langsung aja nih yuk. Nah teman-teman sekalian, jadi ini adalah KLX 150S model year 2024 yang mulai dijual di Februari 2023 ini. Saya akan cobain bagaimana rasanya segitiga ergonomi dari KLX paling kecil, paling rendah ya, secara umum kayak gitu. Nih ya teman-teman sekalian, dengan kombinasi ban depan 19 dengan ban belakang itu 16. Secara umum memang ini memang terasa kayak motor trail paling rendah seat heightnya. Walaupun memang secara umum, walaupun dia udah paling rendah, tetap aja saya masih jinjit gitu ya. Dengan jangkauan kaki hanya 75 cm, ini diperkirakan memang secara umum seat heightnya itu sekitar hampir mendekati 80 ya cm. Namun ini tuh udah ibaratnya udah cukup terjangkau banget kaki ya, bisa dengan menjangkau 2 kaki walaupun tiptoe atau jinjit, tapi dua-duanya, dan kita bisa merasakan kita menghandle motor ini dengan percaya diri. Nah, bobotnya juga nggak terlalu berat nih teman-teman sekalian ya, sekitar 116 kg aja kayak gitu. Nah cara ngomong kayak gini, segitiga ergonominya nih teman-teman sekalian ya, kaki menjejak enak. Kenapa? Karena memang khas banget motor trail dia itu footpacknya itu dibuat kayak bergerigi gitu. Jadi kita tuh
benar-benar nempel di sini, nggak kemana-mana tuh kaki sepatunya gitu ya. Teman-teman sekalian bisa lihat segitiga ergonominya memang khas banget motor trail, tidak berubah banyak bila dibandingkan dengan KLX 150 yang sebelumnya. Masih sama teman-teman sekalian ya, posisi duduknya tinggi, terus habis itu tegak, terus habis itu posisi tangan itu walaupun dia belum fat bar tapi dia sudah cukup lebar stangnya sehingga posisi duduknya bisa sigap banget dan aware banget ya. Khas banget motor-motor trail. Namun ini yang paling enak adalah seat heightnya benar-benar terjangkau banget gitu. Untuk motor trail ini tuh lebih bisa benar terjangkau di kaki sih ya. Habis ini kita akan langsung cobain yang versi yang 150 yang versi standarnya dan juga versi SE nya yang sudah menggunakan ban dengan detail dimensi lebih lebar. Nah teman-teman sekalian, ini adalah KLX 150 standar. Ya, pada dasarnya bodyworknya mirip ya dengan KLX 150 yang versi S ya, terutama yang warna lime green tanpa ada tulisan S-nya di sini pastinya. Namun dia sudah menggunakan yang paling signifikan berbeda adalah ban. Bannya ini menggunakan kombinasi ban 2119. Kita akan cobain nih karena dipastikan memang jauh lebih tinggi gitu ya. Nih, saya biasanya kalau naik tuh biasanya naik gini dulu sih. Nah gitu, karena memang dipastikan ini pasti lebih tinggi banget. Yoi teman-teman sekalian, kalau di yang versi S itu ban itu kaki saya yang cuma 75 ini masih bisa jinjit dua-duanya nempel ujung walaupun ujung. Kalau ini asli harus satu doang karena memang tinggi. Dan ini memang salah satunya karena bannya sudah cukup lebar ya, bukan lebar ya namanya, jari-jarinya itu cukup panjang, yaitu 21 depan dan belakang 19. Dan ini memang secara dimensi tuh propernya motor trail kayak begini, 21 19. Saya sendiri sih biasanya kalau terabasan ya, kalau misalkan terabasan dengan motor yang segini tinggi ya, jauh lebih percaya diri. Kenapa? Karena biasanya itu handicapnya itu jauh lebih bisa terhalangi gitu ya, jadi gampang dilewati lah, kayak misalkan batu-batu besar dan segala macam. Nah gitu, walaupun memang secara umum memang kalau berhenti aja sih bermasalah gitu ya, karena ya posisinya cukup tinggi gitu loh teman-teman sekalian ya gitu. Suspensinya nih saya merasakan agak sedikit berbeda ya. Travelnya panjang yang pasti, travelnya jauh lebih panjang dibandingkan yang KLX yang sebelumnya, terutama yang dulu ada yang namanya KLX 150 BF ya. Namun kalau dari segi handlebar itu saya merasakan kayak tidak banyak berbeda bila dibandingkan dengan S. Kenapa? Mungkin karena detail part dari stangnya sama ya, sama-sama lebar kayak gitu. Nih teman-teman sekalian bisa lihat segitiga ergonominya tinggi ya, tapi kalau udah naik sih enak aja sih teman-teman sekalian ya, kayak gitu ya, masih sama cuma memang tinggi aja kayak gitu ya segitiga ergonominya. Nah itu nih ya cara turunnya. Kalau udah yang versi yang motor-motor tinggi gini udah giniin aja standar, terus habis itu matiin kayak gitu. Nah kayak gitu. Nah sekarang kita cobain nih yang versi paling premiumnya, yaitu KLX 150 yang SE. Nah sekarang kita mau cobain segitiga ergonomi khususnya di KLX 150 SE model year 2024. Teman-teman tadi udah lihat ya perbedaannya di mana aja, terutama di handlebar kalau di sini ya. Secara umum rodanya sama dengan versi 150 standar 2119, cukup lebar dengan velg sekarang menggunakan warna hitam, ditambah ada kayak handguard dan juga stangnya sudah menggunakan stang yang nih teman-teman sekalian ya, fat bar ya. Fat bar itu artinya digemuk di daerah tengah untuk mempertahankan kekuatan, biasanya kayak gitu sih, biasanya dihadirkan untuk mempertahankan kekuatan. Naiknya gimana ya, sama seperti kayak naik motor trail lain. Kalau kita ngangkat gitu biasanya sih sering potensi cedera di sini. Jadi ya naikin aja kayak gini. Sip, dengan posisi gitu. Kalau misalkan teman-teman ini diayun aja kayak gitu. Sama sih dengan versi yang standar. Nah, nih teman-teman sekalian ya. Secara umum segitiga ergonominya sama dengan yang KLX 150 standar ya, walaupun dia menggunakan fat
Fat bar itu memang ciri khasnya dia tuh stangnya tidak terlalu tinggi, namun kan racernya cukup tinggi. Sehingga secara total itu posisi stangnya itu titik-titik posisi stangnya sama dengan versi yang 150 standar. Gitu loh teman-teman sekalian. Tapi ya memang kalau kita ngelihat ke daerah sini itu memang looknya lebih keker. Kenapa? Karena stangnya sendiri jauh lebih besar dimensinya. Secara look dari posisi sudut pandang pengendara atau rider itu ini lebih keker gitu. Walaupun titiknya asli sama persis gitu loh teman-teman sekalian ya. Nih ya, secara umum sama sekali nggak nyampe ya. Biasa motor kayak gini, motor 2119 ya, tapi dia nih teman-teman sekalian ya, segitiga ergonominya ya. Bobotnya sih ya termasuk ringan ya, 118 119, masih di bawah 120 kg, masih oke lah menurut saya sih ya. Jadi ya nggak terlalu intimidatif banget gitu ya. Dan di versi yang ini kalau menurut saya sih memang secara umum kelihatan bahwa suspensinya ini sedikit lebih tinggi ya, baik itu travel dan juga memang secara umum dimensi dari suspensi depannya untuk yang versi 2024 ini, untuk KLX yang versi standar dan SE ini sudah lebih beda speknya suspensi depan dari Showa-nya gitu teman-teman sekalian. Jadi kepo nih, pengen tahu gimana hasilnya pada saat dipakai nanti di di jalanan off-road kayak gitu ya. Karena suspensi ya merupakan salah satu hal yang benar-benar dikepoin pada orang-orang yang benar-benar biasa pakai motor-motor trail. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Nih ya, posisi ini lebih oke. Terus habis itu kalau kita lihat itu posisi depan juga sekarang spakbornya gede banget, jadi kelihatan banget sekarang, dan potensi cipratan juga saya kira untuk yang bagian depan jadi jauh lebih bersih. Nah, jadi seperti itu segitiga ergonomi untuk KLX 150 yang versi SE teman-teman sekalian. Ini padanannya kalau zaman dulu tuh namanya biasanya KLX 150 BF. Nah, kayak gitu. Nih ya. Yes. Nah, kayak gini turunnya. Nah, enak kayak gitu. Jadi ya nggak usah takut mau bannya tinggi segala macam. Kalau misalkan cara kita naik motor trail itu bener, soalnya sih nggak terlalu sulit untuk naik motor trail. Walaupun memang dia motornya tinggi. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan di bagaimana segitiga ergonomi dari KLX 150 series. Ya teman-teman sekalian, tadi udah dilihat ya, kita udah kupas tuntas 3 varian dari KLX 150 series model year 2024 yang baru aja hari ini dirilis oleh Kawasaki Motor Indonesia, yang terdiri dari KLX 150S versi yang paling rendah dengan suspensi teleskopik dan 2 KLX 150 yang menggunakan suspensi upside down yang baru. Yang satu versi yang standar 150 dan juga versi yang SE, dibanderol dengan harga 32,9 juta rupiah ya, mulai dari yang versi yang S ya dan sampai yang paling tinggi ini 39,5 juta rupiah gitu. Teman-teman sekalian, 3 pilih, kita udah kupas tuntas perbedaan dari 3 varian ini semuanya. Terus habis itu delivery dari Kawasaki Motor Indonesia itu rencananya mulai dari akhir Februari 2023 ini. Nah, silakan teman-teman sekalian, mau pilih yang mana? Yang S, yang versi S, versi standar, atau versi yang SE. Itu aja, sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.